Bahasa Inggris ada di mana-mana ya. Di setiap sudut dunia, kita bisa mendengar orang berbicara dalam bahasa ini. Bahasa ini dipakai untuk bisnis internasional, sains, dan urusan antar negara. Dari ruang rapat perusahaan besar hingga laboratorium penelitian, bahasa Inggris menjadi alat komunikasi utama. Dengan lebih dari 1,5 miliar penutur, bahasa Inggris jadi bahasa dunia loh. Ini termasuk penutur asli dan mereka yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua. Ini termasuk orang yang dari kecil pakai bahasa Inggris dan yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa tambahan. Di sekolah-sekolah di seluruh dunia, bahasa Inggris diajarkan sebagai bagian dari kurikulum. Dari kota besar sampai desa kecil, bahasa Inggris menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Internet dan teknologi modern mempercepat penyebaran bahasa ini. Tapi, kenapa bahasa Inggris ya? Apa yang membuatnya begitu dominan dibandingkan bahasa lain? Kenapa bukan bahasa Spanyol, Mandarin, atau Arab? Jawabannya rumit. Setiap bahasa memiliki sejarah dan pengaruhnya sendiri. Ada sejarahnya, pengaruh budayanya, dan juga faktor ekonominya. Bahasa Inggris menyebar melalui kolonialisme, perdagangan, dan media. Untuk mengerti kenapa bahasa Inggris bisa mendunia, kita perlu lihat sejarahnya dari dulu. Dari zaman kolonial hingga era globalisasi, banyak faktor yang berperan. Kita harus pelajari faktor-faktor yang membuatnya jadi sepenting sekarang. Ekonomi, politik, dan teknologi semuanya berkontribusi. Ini cerita tentang penaklukan, inovasi, dan hubungan antara bahasa dan kekuasaan yang selalu berubah. Bahasa Inggris adalah hasil dari sejarah panjang dan kompleks. Bahasa Inggris punya sejarah yang panjang dan menarik, penuh dengan perubahan dan pengaruh dari berbagai budaya. Asalnya bisa dilacak dari bahasa suku-suku kuno yang pindah ke Kepulauan Inggris ratusan tahun yang lalu, membawa serta bahasa dan tradisi mereka. Seiring waktu, bahasa-bahasa ini bercampur dengan bahasa para penjajah seperti Romawi, Viking, dan Norman, menciptakan campuran linguistik yang unik. Setiap penjajah meninggalkan jejaknya di bahasa Inggris, membentuk kosakata, tata bahasa, dan cara pengucapannya, yang terus berkembang hingga kini. Bahasa Latin, bahasa Kekaisaran Romawi, punya pengaruh besar, terutama dalam bidang hukum dan administrasi. Banyak kata-kata tentang hukum, pemerintahan, dan agama yang berasal dari bahasa Latin, memperkaya bahasa Inggris dengan istilah-istilah baru. Orang Viking dengan bahasa Norse-nya menambahkan kata-kata tentang pelayaran, perang, dan kehidupan sehari-hari yang masih kita gunakan hingga sekarang. Penaklukan Norman di tahun 1066 membawa perubahan paling besar, mengubah struktur sosial dan bahasa di Inggris. Bahasa Prancis jadi bahasa kerajaan dan bangsawan, memperkenalkan banyak kata baru yang berkaitan dengan seni, budaya, dan pemerintahan. Sepanjang sejarah, orang-orang butuh bahasa yang sama. Di zaman dulu, bahasa Latin jadi bahasa internasional di Kekaisaran Romawi. Bahasa Latin mempermudah perdagangan, pemerintahan, dan pertukaran budaya di wilayah yang luas. Kemudian, bahasa Arab jadi bahasa penting untuk ilmu pengetahuan dan diplomasi di masa kejayaan Islam. Bahasa-bahasa ini berkembang karena dipakai oleh kerajaan yang kuat dan pusat-pusat pembelajaran. Merambah pencapaian alat komunikasi dunia yang terpisah oleh bahasa. Di saat kerajaan berjaya dulu, begitu juga mereka. Dan ini sebenarnya seperti itu. Berkembang terus bahasa Inggris. Kerajaan Inggris pada puncak kejayaannya, menguasai hampir seperempat daratan bumi. Dengan kekuatan militer dan ekonomi yang luar biasa, mereka berhasil menaklukkan banyak wilayah di berbagai benua. Lewat penjajahan, pengaruh Inggris, termasuk bahasanya, menyebar ke seluruh dunia. Mereka mendirikan pemerintahan kolonial yang mengatur kehidupan sehari-hari di daerah jajahan. Bahasa Inggris jadi bahasa pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan di daerah jajahan di Afrika, Asia, dan Amerika. Sekolah-sekolah didirikan untuk mengajarkan bahasa dan budaya Inggris kepada penduduk lokal. Meskipun penjajahan punya sejarah yang rumit dan seringkali menyakitkan, pengaruhnya terhadap penyebaran bahasa Inggris tidak bisa diabaikan. Banyak negara yang masih merasakan dampak dari masa lalu kolonial ini. Ketika negara-negara jajahan Inggris merdeka, banyak yang tetap memakai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Ini karena bahasa tersebut sudah menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan dan pendidikan mereka. Mereka sadar bahasa Inggris penting di dunia global. Bahasa ini membuka peluang untuk perdagangan internasional, pendidikan, dan diplomasi.
Warisan bahasa ini jadi jembatan untuk hubungan internasional, tapi bagi sebagian orang juga jadi pengingat pahit penjajahan. Pengaruhnya masih terasa hingga kini, baik dalam aspek positif maupun negatif.